Tapi kalau misalkan dikasih pilihan gitu ya Mas ya, ketemu sama pejabat atau narasumber gitu deh, mending ketemu narasumber yang bilang nanti ya kita cek dulu gitu ya, terus menghubunginya mungkin masih 2 jam 3 jam lagi gitu ya, atau yang ya pastinya kan maunya sebenarnya yang on the spot gitu ya. Tetapi kalau misalkan ketemu sama narasumber seperti itu, apa is it okay? Kalau sekarang sih lebih baik saat itu ditemuin, diurusin, dituntasin. Artinya pejabat itu tidak boleh ghosting, Mbak. Oh, tidak boleh ghosting. Tiba-tiba ngilang, susah dihubungin. Bilang nanti ya kita cek dulu, tapi Taunya, ntar dihubungin nggak bisa. Ghosting kan. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Selamat datang di J Podcast, saya Jakus bersama dengan saya Ika Mailani Utari. Kembali lagi J Podcast kali ini kita kedatangan dua sahabat saya, Mas Kano dan Mas Bagja dari Jurnalis Jakarta Pusat. Hari ini kita akan berbicara soal sesuatu yang serius, tetapi mudah-mudahan kita bisa ngobrol santai ya Mas ya, karena kita ngobrolin sesuatu yang penting banget nih. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang literasi digital, terutama tentang pemberitaan di pemerintahan, seperti apa sih, apa yang boleh, apa yang baik, apa yang tidak boleh dari sisi jurnalisnya. Nah, selamat pagi, siang, sore, karena kita nanti on air-nya kapan aja. Oh iya, okay. Karena digital kan bisa kapan aja gitu. Selamat datang di J Podcast teman-teman, Mas Bagja dan Mas Kano. Terima kasih Mbak udah diundang ke sini. Terima kasih sudah datang. Ini kita pertemuan kedua tatap muka ya, setelah sekitar 10 tahun yang lalu ya. Tapi ngobrol di podcast ini baru pertama. Sebelumnya kita sama Pak Wali ya. Pak Wali. Ya. Oh, oke. Awal tahun 2023 sama Pak Wali. Nama judulnya apa tuh? Dulu itu kita di awal tahun soal rencana pembangunan Pemkot Jakarta Pusat. Oke, berarti nanti bisa langsung diklik. Kita bikin nanti linknya di bawah sini ya teman-teman ya, kita save. Tapi dulu kayaknya nggak ada mukanya ya. Iya, karena memang Pak Wali di situ lebih banyak memberikan informasi. Oke. Jadi kami itu kan kita suka collab juga ya dengan teman-teman Pemkot Jakarta Pusat, teman-teman dari Jurnalis Jakarta Pusat. Nah, kemudian saat itu Pak Wali itu lebih banyak memberikan informasi dan rencana-rencana program-program dia di 2023 ini. Makanya beliau yang lebih banyak ngomong, saya cuma nanya doang. Kalau hari ini di sini berarti teman-teman berdua sebagai apa? Ya, sebagai jurnalis lah ya. Jurnalis Jakarta Pusat, kita juga sambil ngobrol lah Mbak. Oke. Media sosial dan media massa di Jakarta saat ini gitu. Siap. Oke. Jadi kalau kita ngobrolin soal media massa dan media sosial gitu ya, sebagai pemerintah ini sebagai dari sisi jurnalis gitu ya. Kalau teman-teman tuh ini kan udah lama nih jadi jurnalis. Apa sih yang berbeda gitu kayak misalkan dari beberapa tahun yang lalu dengan saat ini? Karena kalau kita berbicara tentang mungkin saat ini kan tahun depan tuh tahunnya politik gitu ya. Bahkan sekarang udah mulai nih Mbak. Udah mulai gitu kan. Tahapannya. Nah, yang berbeda terus kemudian mungkin ada tips-tips nanti gitu ya. Kalau dari sisi pemerintah itu kan, kalau di Jakarta sendiri, DKI Jakarta, kami punya yang namanya Berita Jakarta gitu ya. Terus kalau di tiap-tiap kota administrasi, kayak di Jakarta Pusat, kami punya media sosialnya sendiri gitu. Nah, dari sisi jurnalis nih Mas, baiknya gimana sih kita menyikapi itu gitu ya, dari sisi jurnalis gitu sebagai masukan? Ya mungkin saya cerita dulu. Tadi Mbak Ika nanya perbedaan antara jurnalisme saat ini dengan jurnalisme beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu, jurnalis berita itu hanya disampaikan oleh jurnalis yang masuk ke media. Artinya wartawan-wartawan yang punya ID pers, yang dia kerja di media, itu dia hanya mereka yang bisa memberikan informasi ke publik. Nah, memasuki 10 tahun atau 5 tahun belakangan atau bahkan sekarang ini, semua orang itu bisa memberitakan informasi ke publik, Mbak. Citizen journalism itu sekarang. Okay. Bahkan lebih dari itu, yang namanya netizen itu kan semua orang. Semua orang yang cuman dia bermodal handphone, ngelihat ada peristiwa apa di depan dia foto, dia videoin, dia share ke media sosial, itu jadi rame. Tinggal ditambahin caption-caption. Sama seperti kepekaan masyarakat terhadap kondisi sosial di lingkungan mereka. Misalnya jalan rusak,
dia ngelihat ada jalanan berlubang, dia foto, ini gimana sih gini. Terus ngeliat ada pohon tumbang, dia videoin segala macam. Nah, sekarang itu memang persaingan jurnalis itu bukan hanya sesama media aja, Tetapi juga dengan masyarakat. dengan masyarakat. Cuman yang membedakan jurnalis yang berverifikasi dan di media dengan masyarakat adalah keakuratan nomor satu, kedua adalah kevalitan informasi. Karena meskipun masyarakat ini dia bisa memberitakan informasi di sekitarnya, tapi dia belum ngerti yang namanya kaidah jurnalistik nih Mbak Ika. Itu yang membedakan sebenarnya ya jurnalis yang bersertifikat, karena kan teman-teman jurnalis juga pasti ada wadah formalnya gitu ya. Belum lagi mungkin ya pendidikan formalnya juga ada gitu ya, di pengalamannya juga ada. Nah teman-teman masyarakat ya dengan berbekal tadi handphone, kamera seadanya gitu ya, sekarang sudah menjadi citizen journalism itu. Nah sebenarnya kalau dilihat bisa jadi pedang bermata dua dong ya itu kan ya, bagi masyarakat luas gitu. Informasi tentu saja lebih banyak gitu, diterima dari mana-mana gitu. Tetapi tadi kevalitan dan keakuratan beritanya tentu saja beda. Kalau dari sisi jurnalis gitu ya Mas ya, memandang citizen journalism itu seperti apa sih? Apakah jadi kayak threat, ancaman gitu, atau justru menambah Menurut saya sih, saya menganggapnya dari sisi positif dan negatif. Positifnya adalah kita menjadi lebih banyak referensi informasi. Banyak berita-berita itu justru yang muncul dari viral Mbak di media sosial. Kayak misalnya ada mobil gitu ya, jatuh ke kali gitu ya, di mana itu kan kadang jurnalis kan nggak dapat, tapi masyarakat itu kan dapat. Nah kita bisa memberitakan itu. Terus informasi-informasi lain seperti misalnya dugaan pungli, dugaan suap di salah satu birokrasi, itu kan rata-rata masyarakat yang memberitakan gitu, memviralkan misalnya aku ngurus ini kok dimintain uang gitu gini-gini. Nah itu kan itu informasi bagus buat jurnalis karena jurnalis bisa memfollow up-nya ke pemerintah setempat gitu. Tapi negatifnya adalah banyak informasi yang nggak valid itu Mbak. Kayak misalnya memberitakan soal pohon tumbang di Menteng. Nah pas dicek ternyata peristiwanya 2 tahun yang lalu gitu loh. Udah setahun yang lalu, atau pas kita konfirmasi ke Sudinnya, Mas itu udah berita 2 minggu yang lalu, kenapa baru diviralkan sekarang? Itu sering ya Mas Bagja ya seperti itu. Jadi itu sih Mbak, saya sebagai jurnalis sendiri menganggapnya itu positif dan negatifnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang membedakan itu juga mungkin dulu kalau penugasan itu ada penugasan gitu ya. Sumbernya mungkin dari penugasan itu kalau pemberitaan. Nah, kalau sekarang sumbernya justru dari media sosial dulu gitu ya. Keviralan itu gitu ya. Oh, oke. Nah, kalau misalkan fact checking gitu ya Mas ya. Sekarang kan berarti kan harus ada Cek fakta. Ya, cek fakta gitu kan ya. Nah, jadi sekarang siapa sih yang bisa dipercaya gitu jadinya kalau misalkan semua orang jadi jurnalis itu Mas, apa yang masyarakat tuh bisa pegang kemana gitu? Mas Bagja itu mungkin lebih ke balik lagi ya, kayak tadi misalkan ada berita kecelakaan gitu loh. Mungkin netizen itu cuma bisa mengabadikan momen itu gitu, karena kita tidak di lokasi ya Mas ya. Nah, dia ngelempar, diviralin, tapi yang punya tanggung jawab dan juga untuk merunning itu kita sebenarnya bisa kita mengkonfirmasi ke pihak terkait. Kita konfirmasi ke misalkan ke laka lantasnya, ke polisinya, misalkan Pak ini benar nggak Pak kejadian ini, oh ya betul Mas. Nah, siapa tahu yang itu tadi gitu diviralin, ternyata udah peristiwa kapan tahu, kayak waktu itu sempat ramai kebakaran di mana tuh Jakarta Utara tuh Mbak, Pademangan. Salah satu pabrik kimia itu kan besar banget apinya gitu, udah viral tuh. Ternyata begitu dicek di lokasi itu udah dari kalau nggak salah 5 tahun yang lalu gitu loh. Dimana masyarakat ini kan karena media sosial ini kan tidak terbatas ya. Mungkin ada warga yang dulu dekat sana, begitu dia lagi nggak di sana melihat HP ada berita itu kan panik jadinya gitu loh. Lah kebakaran lagi nih, bukannya waktu itu udah pernah gitu. Dan banyak kekhawatiran lainnya gitu loh. Nah disinilah peran wartawan gitu loh yang bersertifikat, yang telah terverifikasi Dewan Pers ini untuk memberitahukan bahwasanya oh ini nggak benar gitu loh. Kayak kalau di Kemenkominfo ada namanya Hoaxbuster lah ya. Bekerja di Jakarta juga ada Mas, Jala Hoax namanya. Punya DKI Jakarta. Jadi bisa bersama-sama untuk balik lagi ke back to data gitu loh. Benar apa enggak sih ada kejadian ini dan lain sebagainya gitu Mbak.
Jadi sebenarnya ada citizen journalism, tetapi harus dipahami juga bahwa wartawan reporter itu ada tanggung jawabnya gitu ya Mas, menyampaikan kebenaran fakta gitu ya berdasarkan apa yang ada di lapangan gitu ya, bukan hanya sekedar viralitas gitu ya. Mungkin itu yang bisa membedakan. Dan di media itu ada yang namanya editor dan redaktur, Mbak. Itu yang memfilter berita-berita tersebut. Kalau netizen di lapangan itu kan sayangnya mereka nggak punya. Jadi buka handphone, lihat ada peristiwa yang menurut dia menarik, dia viralkan. Itu langsung naik di Instagram, di YouTube, atau di Twitter, di Facebook. Nah, jadi makanya di dunia belantara media sosial ini banyak informasi-informasi yang Liar ya Mas ya? liar yang ya harus kita Menyesatkan pintar-pintar ya. kita masyarakat yang memfilter gitu, Mbak Ika. Kalau dari sisi pemerintah, kan teman-teman udah lama banget ya di Jakarta Pusat dan mungkin di Jakarta lain sebelum ke di Jakarta Pusat gitu ya. Udah banyak ketemu sama teman-teman rekan-rekan pejabat gitu ya, atau sumber informasi. Nah, biasanya kadang-kadang tuh ada ketakutan tersendiri gitu ya, teman-teman pejabat itu kadang-kadang agak sungkan kan kalau sama wartawan gitu. Nah, dari sisi teman-teman gitu sebenarnya yang ditakutin itu apa sih sama mereka, terus kemudian masukan gitu ya. Kalau ketemu wartawan itu bagaimana gitu, dan sebenarnya apa sih yang dicari dari teman-teman wartawan tuh ke para pejabat itu ya. Mas? Kalau dari pengalamanku dulu sempat di Jakarta Timur, terus di Jakarta Utara, di Jakarta Pusat, dan juga Balai Kota. Sebenarnya pejabat itu khawatir kalau salah-salah ngomong. Satu, berarti masalah dia ada di public speaking-nya gitu loh. Meskipun kadang data yang dia pegang, tapi dia tidak punya, mungkin perbendaharaan kata ketika ditodong langsung di doorstep sama wartawan, Canggung mereka gitu ya? bingung gitu loh, menyampaikannya gimana ya. Udah ntar aja nama wartawan sendiri dibikin sombong lah, arogan lah, enggan memberikan komentar. Padahal mereka memang belum bisa gitu loh. Gitu kan? Iya. Belum mengerti cara menyampaikannya. Belum mengerti cara menyampaikannya. Betul. Secara baik dan benar. Jadi gimana sih orang, nggak semua orang bisa ditodong pertanyaan, apalagi yang ditanya soal data gitu loh. Data ini kan kalau bicara data harus detail, jelas, karena apalagi yang data-data angka-angka begitu ya Mas ya, itu kan sangat fatal banget gitu loh. Makanya kebanyakan yang kita lihat nih pejabat takutnya di situ gitu loh. Belum sekarang lagi rame viral kan kalau pejabat, tampilan pejabat terlihat mewah, terlihat agak nyentrik dikit gitu loh. Itu akan diomongin. Itu akan diomongin dan diperiksa KPK kan sekarang kayak begitu. Malah kadang yang lebih teliti soal penampilan pejabat itu netizen, Mbak. Misalnya ada salah satu Mereka bisa tahu lah ini merek apa gitu ya. Camat misalnya diwawancara wartawan gitu. Nah, gara-gara pernyataan beliau yang kontroversial ini viral tuh Mbak di media sosial. Jadi alurnya begini, misalnya ada camat nih, dia mengeluarkan pernyataan atau kebijakan yang kontroversi. Mungkin bagus kebijakannya, tetapi banyak masyarakat yang belum cocok gitu loh dengan kebijakan itu. Langsung lah naik di media, di screenshot tuh Mbak sama netizen, buzzer, lalu diviralkan ke medsos. Langsung ada judul, ini outfit camat A yang bakal gusur gini-gini. Nah, maksudnya mungkin itu salah satu faktor ya Mas Bagja. Kenapa banyak pejabat yang sekarang, mendingan saya inilah nggak usah tampil deh daripada ribet gitu. Tapi kalau misalkan dikasih pilihan gitu ya Mas ya, untuk ketemu sama pejabat atau narasumber gitu deh, mending ketemu narasumber yang bilang nanti ya kita cek dulu gitu ya, terus menghubunginya mungkin masih 2 jam 3 jam lagi gitu ya, atau yang ya pastinya kan maunya sebenarnya yang on the spot gitu ya. Tetapi kalau misalkan ketemu sama narasumber seperti itu, is it okay dari sisi jurnalisme dan dari sisi wartawannya, apakah itu baik-baik aja, masa oke aja gitu untuk menunggu atau seperti apa Mas? Kalau sekarang sih lebih baik saat itu ditemuin, diurusin, dituntasin. Kalau misalkan datanya harus nunggu dulu, retensi waktunya kalau teman-teman wartawan tuh diberikan semacam part-part gitu, misalkan Mbak ini untuk data sementara, kayak misalkan kita hubungin BPBD soal banjir gitu loh, itu kan dari kantor kita minta untuk segera naik nih titik mana aja yang banjir, berapa persen RT yang terdampak, misalkan ada korban jiwa dan lain sebagainya atau enggak. Biasanya kalau BPBD itu tiap jam 10 pagi misalkan, jam 12, terus ntar malamnya jam 7 misalkan untuk tutup buku hari itu gitu, total data berapa. Kalau nanti ada peristiwa atau ada
data lainnya, korban dan lain sebagainya tuh masuk ke besok pagi kayak gitu. Aturan seperti itu yang harus disampaikan Mbak kepada jurnalis gitu loh. Mas, kita mainnya begini nih Mas, kita ada per jam kayak gini-gini. Nah, ketika disampaikan aturan itu kita akan tahu diri gitu loh. Ya kalau sampai rentang waktunya belum sampai yang kedua, ya udah pakai aja data pertama dulu meskipun sudah ada penambahan gitu loh. Kalau dari sisi komunikasi sebenarnya Kominfo tuh sudah kan kami mengurusi strategi komunikasi kan Mas di seluruh OPD gitu, dan kami mendorong dan kami memonitor gitu. Jadi ada yang namanya standby statement, mungkin nanti teman-teman dari OPD gitu ya bisa komentar gitu di YouTube-nya. Standby statement itu diminta untuk disiapkan oleh tiap UPD perangkat daerah dan UKPD gitu ya. Jika ada sesuatu yang urgent atau krisis, kan kalau krisis kan tiba-tiba aja gitu. Standby statement itu sudah siap. Ini berarti maksudnya gitu ya Mas Bagja ya. Jadi apapun isunya harus dijawab dulu dan diberi pemahaman bahwa ini loh kami hanya bisa kasih segini, nanti kita akan kasih lagi tetapi dalam rentang waktu segini gitu ya. Artinya pejabat itu tidak boleh ghosting, Mbak. Oh, tidak boleh ghost. Tiba-tiba ngilang, susah dihubungin. Bilang nanti ya kita cek dulu, tapi ntar dihubungin nggak bisa. Ghosting kan. Ini padahal masyarakat ini butuh nih informasi soal genangan. Misalnya saya pengendara pengen pulang kantor, dari rumah kantor saya di Tamrin. Rumah saya di Cempaka Putih, lagi hujan deras. Banjir nggak nih? Banjir nggak? Sementara kalau ada pejabatnya yang ghosting, yang nggak ngasih info, nanti dulu Mas, itu gitu ya? justru berisiko. Jadi kalau ngomong nanti dulu Mas, ya dihubungin lagi gitu ya? Justru karena kalau tidak segera diberitakan informasi yang urgent itu Mbak, netizen yang akan turun tangan, mereka yang akan menyebarkan informasi yang justru Liar tadi ya Mas ya? Respon cepat pejabat itu diperlukan untuk meredam atau untuk mencegah informasi-informasi yang nggak valid ini gitu. Tentu saja dengan data yang valid, yang akurat gitu. Dan cepat ya, karena dan cepat ya. Oke. Ini berarti ya PR dan challenge-nya sebenarnya untuk pemerintah ya, data itu ya. data itu harus Dibuat frekuensinya, misalkan kalau itu krisis banget, urgent, merah lah ya statusnya misalkan ya Mas ya, dibuat 2 jam sekali update. Itu sudah sesuai sebenarnya Mas dengan SOP krisis kalau di Pemprov DKI Jakarta. 2 jam itu memang sudah Harus update gitu ya. Tinggal dicek lagi tuh berarti efektivitasnya dalam memberikan 2 jam itu tepat atau enggak gitu loh. Ini menarik nih. Kita ngomongin tadi pemberitaan gitu ya. Kalau kita ngomongin berita sekarang pasti nggak bisa terlepas dari media sosial gitu. Karena semuanya saling terhubung gitu. Saling terkoneksi. Media sosial itu sebenarnya sudah bukan menjadi sampingan, tetapi juga sudah utama ya. mainstream gitu ya. Iya, Sekarang media mainstream. sosial itu gitu. Karena sekarang koran aja udah jarang gitu ya. Dan ada beberapa, kemarin Republika kok nggak salah ya, itu tutup gitu ya. Tapi online-nya masih ada nggak? Kayaknya sih ada kali ya. Ya sekarang semuanya udah beralih ke digital gitu ya. Nah, kalau teman-teman dari sisi rekan-rekan gitu ya, seberapa, bukan kita udah ngomongin seberapa efektif, karena efektif banget gitu. Minta masukan deh media sosialnya Jakarta Pusat gitu ya. Pernah follow nggak nih? Jangan-jangan nggak follow? Kita follow. Coba ntar dicek. Follow Mbak. Kita dari jurnalis Jakarta Pusat menjadi mitra. Makanya kita ngikutin juga lah. Gitu. Nah, kalau ngikutin berarti kita bisa minta masukan dong. Boleh. Yang kurang apa gitu. Ini dari media sosial Jakarta Pusat ya. Karena kalau kita ngomongin media sosial, sekarang kecamatan punya gitu ya. Kita lagi mapping juga nih. Kelurahan punya. Walaupun kita belum selesai mappingnya, tapi kita lihat ada gitu ya, sebagian besar dari 44 kecamatan itu ada sebagian besar gitu. Sudin-sudin punya gitu. Nah mungkin teman-teman belum monitoring semuanya, tapi kalau untuk yang Jakarta Pusat ada masukan nggak untuk media sosialnya? Mungkin kalau dari saya dulu ya, kalau saya melihat penting yang namanya informasi publik soal pelayanan. Kayak misalnya pengurusan KTP, perizinan itu sangat penting. Sekarang itu yang dicari publik dari akun media sosial pemerintah kota kan itu Mbak, yang bersentuhan langsung. Misalnya saya pengen mengurus KTP saya hilang nih, ini gimana sih caranya? Nah saran saya mungkin boleh juga tuh harus ada video reels gitu ya, tutorial begini loh cara mengurus KTP hilang. Mungkin bisa dari orang-orang di Pemkot yang jadi modelnya ya, jadi dia bisa Mas Bagja jadi modelnya. KTP hilang. Jangan-jangan orang Jakarta mana nih? Orang Jakarta apa? Orang pinggiran Jakarta? Orang planet. Pinggiran Jakarta, cuman kami
hidup di Jakarta Pusat. Kerjanya Kata di dia berarti bukan Jakarta. Bukan. Iya, gimana dong? Ya. Ya mungkin hal seperti itu. Karena kita sering ya Mas ya, ada kalau datang liputan di kelurahan, kecamatan tuh orang nanya, ini saya mau ngurus akta tanah, mau ngurus KTP, perizinan. Ini gimana ya, Bingung. misalnya akte kelahiran gitu. Nah, maksudnya penting tuh Mbak, perlu juga ada kayak video-video reels gitu Oke. ya, tutorial, Masukan yang update bagus. to date, Oke. waktu-waktunya gitu paling Mas Bang. Terus kanal-kanal laporan, misalkan meskipun ada kayak Jaki dan aplikasi lainnya, media sosialnya masih efektif untuk membuat laporan liar gitu loh, yang kita juga belum tahu kebenarannya gitu kan. Makanya pentingnya ketika kita udah open semuanya, sumber kita, platform kita, semuanya kita buka, Udah nggak perlu nanti komisi informasi. Kalau udah terbuka semua nggak perlu komisi informasi. Iya. Iya. Jadi nanti Ini yang direkod nggak ya? jadi masyarakat tuh tinggal nge-DM aja Mbak. Nggak apa-apa, Misalnya dipotong. saya warga Kemayoran, saya mau ngurus soal KTP lah ya, yang paling sering anak saya mau bikin KTP. Ternyata dia datang ke kelurahan, Kelurahan. itu belangkonya habis misalnya gitu. Dia mau bikin KTP. Dia pasti akan nge-DM tuh. Nge-DM ke akun Pemkot Jakarta Pusat, "Min, saya mau bikin KTP kok ininya habis gimana?" Jadi namanya bola liar. Kalau makanya maksud saya penting juga untuk langsung direspon dan langsung dihubungkan ke pejabat terkait di kelurahan itu. Yes, oke. Dan itu sudah dilakukan sih sama Pemkot Iya, Jakarta Pusat. bagus. Terima kasih masukannya Mas. Itu kalau di IG-nya sendiri itu untuk karya-karyanya real dari teman-teman Konim Politik Jakpus gitu, atau Iya dari dong. kelurahan atau ini ya Mbak? Jadi ini jadi siapa yang bertanya ke siapa ya sebenarnya? Nih kalau teman-teman bisa di-shoot nggak nih Mas Patra? Ini ada teman-teman di sini, Mas Patra, Mas Arif, Iya. Mbak Sabri, dan teman-teman di sana ada banyak. Kami punya tim tersendiri, tapi tidak menutup kemungkinan kita kan kolaborasi kan, Jakarta City of Collaboration, kota kolaborasi, jadi semuanya kolaborasi dengan studi-studi yang lain, dengan dinas-dinas yang lain gitu. Semuanya asli bikinan kita gitu. Seperti itu. Kembali lagi tadi ke media sosial itu. Kalau kita berbicara tentang media sosial, terus kita berbicara tentang berita tadi gitu ya. Kalau misalkan tadi kan berbicara tentang public speaking ya Mas ya. Menurut pengalaman teman-teman, ini kita nggak berbicara tentang Jakarta Pusat aja sih sebenarnya. Secara umum berarti. Secara umum. Apa sih yang perlu diperbaiki dari sisi apa gitu? Nah, namanya pejabat kan pasti udah terbiasa untuk berbicara ya di depan publik gitu ya. Tetapi emang beda ya ngomong sama publik sama ngomong Beda. sama orang tuh beda ya. Beda lah. Beda. Tensinya mungkin lebih duk-duk Iya, kalau ya. ngomong sama publik mungkin dia tidak dicecar pertanyaan yang terlalu detail. Kalau wartawan kan ngecar Detail, data, dan lain omongan omongan pejabat itu akan menjadi program pemerintah. atau bahkan bisa siapa tahu menjadi keputusan sendiri ya Mas. Keputusan sendiri, Misalkan makanya Pak, ini gimana Pak, jadi digusur nggak? Karena dia panik, bingung, nggak megang data. Jadi- Kayaknya besok kita. Udah, besok. kita. Padahal belum ada bilang besok kita gusur gitu loh. Sedikit aja itu orang udah panik pasti ya Mas ya, warga sana. Wah, besok kita digusur nih Pak. Nanti malah yang ada ribut. Padahal dia bilang besok akan kita kumpulkan warga. Ternyata begitu dikroskan begitu. Nah, public speaking itu ya dibilang penting ya. Kalau saat ini ya sangat-sangat penting sangat gitu loh. penting. Nah, kalau misalkan ada berita-berita ternyata yang negatif gitu yang naik misalkan tentang satu pejabat atau satu wilayah gitu lah ya di media sosial gitu, di media online lah, di media online. Sebenarnya kalau dari sisi teman-teman gitu ya, masukannya apa sih yang perlu langkah-langkah apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu? Mas? Pertama hubungin dulu kan, biasanya ada kontak ya tuh tentang kami atau redaksinya gitu loh. Terkait berita tersebut, tanya maksudnya apa, arah tujuannya kemana, dan dia dapat data itu dari mana gitu loh. Kalau ternyata berbeda sama kita, adu data gitu Karena loh. ada masyarakat tuh punya hak menjawab ya kalau nggak salah Hak ya, jawab. hak jawabnya. Oh. Narasumber. Sumber kan, nah, itu ditanya datanya sejauh mana data itu valid. Kalau ternyata berbeda sama kita ya sifatnya mediasi dulu gitu loh. Sifatnya mediasi, jangan sampai ini malah jadi fitnah dong kalau kayak gitu kan. Kalau dia tetap ngotot dan nggak ada sumbernya, kecuali misalkan dia tanya tentang pendapat masyarakat gimana sih gitu loh, kecuali tidak ada konfirmasi, tidak ada apa namanya data-data yang akurat, tapi Cover both sides gitu ya. tapi udah nyerang gitu loh, tiba-tiba mengeluarkan data itu kan jatuhnya fitnah.
Dan dengan KUHP sekarang ya Mas, ya undang-undang yang baru itu bisa berbahaya juga loh buat penulisnya. Karena mengakibatkan kericuhan, menimbulkan hoax dan lain sebagainya itu kalau nggak salah bisa dituntut pidana sekarang loh. Makanya kita berhati-hati juga nih, nggak cuma wartawan tapi teman-teman netizen dan juga para pegiat medsos juga harus berhati-hati dan lebih cerdas gitu loh. Nah itu dia pentingnya literasi. Jangan sampai kita udah menyebarkan gitu ya Mas ya berita ternyata salah, ada data-data yang kurang. Nah sebagai pihak yang menyebarkan harus ada tanggung jawab moralnya gitu. Begitu didatengin ya dia harus buka-bukaan data gitu loh, klarifikasi. Kalau misalkan di mediasi seperti itu nggak bisa, dalam arti sama Dewan Pers biasanya ya di mediasi data dari mana dan lain sebagainya, ya begitu dia kalah dia harus siap secara terbuka meminta maaf. Itu gitu kalau loh. yang media yang resmi Mas, kalau misalkan medianya tidak resmi nggak bisa ke Dewan Pers dong karena kan nggak terdaftar ya. Nah kita lihat sebagaimana persebaran berita itu. Nah itu menarik. Jadi kalau misalkan kita ngomongin penyebaran itu kan udah di ini Mas, udah di udara, udah di digital, kan orang-orang viral, takutnya gitu kan. Mbak. Kan yang udah ada di internet itu katanya selamanya gitu, lebih cinta kita gitu kan. Jadinya jejak digital tuh namanya. Terus gimana tuh Mas? Bener nggak sih? Jejak digital itu kan juga cepat ya. Kita counter attack, serang balik dengan data-data yang punya. Jadi kalau di kami ini mainnya keyword SEO gitu loh, satu data, satu keyword, tapi terus diposting itu. Dia lama-lama akan kebuang. Misalkan tadinya dia di posisi pertama nih karena bombastis beritanya dan tendensius gitu kan, dengan ya nada-nada negatif gitu. Begitu kita lihat, wah kita nggak mungkin kayak mediasi nggak mungkin gitu kan ya. Dia juga belum terverifikasi. Ya udah kita mainannya saingannya itu keywordnya. Jadi tertimpa terus entar dengan berita yang viral lainnya gitu. Berita viral lainnya dengan kualitas berita baik lainnya lah ya, berita baik lainnya dengan prestasi, betul. Dengan prestasi dan ambil keywordnya itu misalkan tentang apa ya, lampu mati misalkan gitu ya Mas ya, lampu mati jadi kecelakaan dan lain sebagainya. Oh, ternyata itu dia udah berapa tahun yang lalu, berarti kan fitnah tuh udah udah dibenerin sekarang. Tinggal bikin ini aja misalkan lampu PJU di daerah Cempaka Putih ini yang apa namanya lampunya terang, di situnya aja tentang Cempaka Putih keywordnya PJU kayak gitu-gitu. Nanti otomatis berita positif itu akan nimpa dia hilang itu gitu. Keyword itu sama nggak sih dengan hashtag kalau misalkan di media sosial? Kalau di media sosial ya mungkin bisa ya dikatakan hashtagnya ya. Tapi karena ini beda berarti, kita tidak berbicara dengan hal yang tagnya sama. itu di apa namanya di CMS itu ada tagnya juga gitu loh. Makanya kita jeli nih dia nyerangnya apanya nih tagnya. Misalkan nyerang Pemkot kata kuncinya lampu atau wilayahnya Cempaka Putih kayak Gambir apa. Kita lihat nih oh ternyata itu, ya udah kita mainin data, kita mainin dia udah di udara, kita main serangan udara lagi. Jadi sebenarnya adanya berita buruk itu bisa diselesaikan dengan banyaknya berita baik yang keluar gitu ya. Karena informasi baik yang diberikan secara terus-menerus akan menimbulkan citra baik juga, Mbak. Oke. Jadi makanya itu dia pentingnya pejabat itu responsif terhadap suatu isu. Ini kayaknya menarik banget. Boleh nggak kita ada sesi 2-nya, Mas Arief? Boleh ya? Boleh. Nanti kita ngobrol lagi ya. Sip, nanti kita cari sesuatu yang lebih spesifik lagi, kita ngobrol. Nah, nanti kita ngobrolin soal public speaking untuk pejabat gitu ya. Boleh. Yang sebenarnya hari gini itu sudah harus menjadi top of mind-nya para pejabat ya, karena sudah dihadapkan dengan citizen journalism setiap hari gitu kan, dengan wartawan setiap hari. Oke, yang kedua mungkin tadi kita seru nih ngomongin soal CEO dan SEO gitu ya, dan mungkin apa yang bisa diperoleh di gain oleh pemerintah gitu dengan CEO itu, gimana sih bisa mengakibatkan yang berita-berita negatif itu nanti bisa menjadi berbalik menjadi berita baik gitu ya. Aku boleh undang lagi ya teman-teman ya? Boleh banget Mbak. Nanti kapan-kapan berbalik boleh? Iya boleh. Kita ada podcast juga. Siap. Boleh. Nanti boleh disebutin podcastnya, kita bisa mention-mentionan. Tapi kali ini kita harus close dulu nih Mas. Oke, nggak apa-apa. Karena udah hampir 2 jam. Nggak kerasa ya? Kayaknya baru 2 menit ya. Tapi seru, ngobrolnya jadi lama kesannya. Misalnya ngobrol sama orang yang tepat. Terima kasih Mbak. Saya Jakpus, kita segitu dulu untuk kali ini di J Podcast kali ini. Besok-besok kita akan ngobrol, kita undang lagi Mas Kana sama Mas Bagja, mungkin dengan kostum yang berbeda dan
pembahasan yang berbeda, tetapi nggak kalah seru dan nggak kalah banyak input ya. Mudah-mudahan semuanya yang kami hadirkan pada hari ini bisa menjadi masukan dan berguna bagi teman-teman Sahib Jo Podcast. Sampai ketemu lagi di tema dan edisi lainnya. Sampai jumpa.